Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK tahun 2019, di mana materinya itu tentang limit. Mudah-mudahan pembahasan soal UTBK ini bermanfaat bagi siswa-siswa yang akan mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2021. Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu diketahui limit T mendekati A, buka kurung harga mutlak T dikurang 1 lalu dipangkat 2, dikurang buka kurung harga mutlak A dikurang 1 tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan T kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan K. Lalu yang ditanyakan adalah limit T mendekati A, buka kurung harga mutlak T dikurang 1 tutup kurung berpangkat 4, kemudian dikurang harga mutlak A dikurang 1 tutup kurung berpangkat 4, lalu dibagi dengan T kurang A. Ini yang ditanyakan. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi langkah yang pertama yang ditanyakan ini harus kita ubah. Harus kita ubah kepada yang diketahui. Ingat di sini pembaginya T kurang A, bukan T kuadrat kurang A kuadrat. Nah, supaya diperoleh T kuadrat dikurang A kuadrat, maka yang ditanyakan ini baik pembilang maupun penyebut masing-masing dikali dengan T tambah A supaya timbul T kuadrat dikurang A kuadrat. Oke ya. Sehingga dengan demikian akan diperoleh, ini dia. Lalu harga mutlak T dikurang 1 berpangkat 4 ini kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Yaitu harga mutlak T dikurang 1 berpangkat 2 dikurangi harga mutlak A dikurang 1 berpangkat 2 dikali dengan harga mutlak T dikurang 1 berpangkat 2 ditambah. Nah, ini dia. Jadi penguraiannya atau pemfaktoran daripada harga mutlak T dikurang 1 berpangkat 4 dengan dikurang harga mutlak A dikurang 1 berpangkat 4, faktorannya adalah seperti ini. Kemudian dikali dengan T tambah A. Untuk penyebutnya tinggal Anda kalikan. T dikali T diperoleh T kuadrat, min A dikali A diperoleh A kuadrat. Nah sekarang yang ditanyakan ini penyebutnya sudah sama, yaitu T kuadrat kurang A kuadrat. Selanjutnya tinggal ini disatukan. Ya, ini kita lihat yang disatukan. Nah ini dia. Jadi limit T mendekati A, harga mutlak T dikurang 1 berpangkat 2 dikurang harga mutlak A dikurang 1 berpangkat 2 dibagi dengan T kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu dikali limit lagi T mendekati A. Nah tinggal ini. Nah, oke ya. Selanjutnya ini kan sudah ada nilainya. Nilainya tadi adalah K. Sedangkan ini ya, limit T mendekati A pakai substitusi, yaitu T-nya kita ganti dengan A, maka akan diperoleh. Nah ini dia, ini tadi adalah K dikali T-nya ini kita ganti dengan A sehingga diperoleh harga mutlak A dikurang 1 berpangkat 2, kemudian ditambah ini ya. Harga mutlak A dikurang 1 berpangkat 2, kemudian dikali T-nya ini kita ganti dengan A diperoleh A tambah A. Selanjutnya ini kan sama. Sehingga ini akan diperoleh menjadi 2 dikali harga mutlak A, ya ini, dikurang 1 berpangkat 2. Kemudian dikali A tambah A itu menjadi 2A. Selanjutnya tinggal ini diperkalikan. Jadi 2 dikali dengan 2A menjadi 4A kali K, lalu dikali harga mutlak. Nah ini dia diperoleh ini. Jadi kuncinya yang cocok di sini tentu jawabannya adalah C. Kira jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini juga soal yang kedua sama prosesnya seperti yang tadi. Jadi yang ditanyakan ini kita ubah atau kita arahkan kepada yang diketahui. Kita lihat penyelesaiannya.
Oke ya, ini yang diketahui sama dengan A ya. Jadi yang ditanya ini harus kita robah. Di sini ada 8, A per 8 ditambah B per 8T pangkat 3. Jadi 8-nya ini bisa kita keluarkan. Maka kita akan dapatkan, nah ini dia. Ini kan 8 ya, ini dikeluarkan menjadi akar pangkat 3 1/8 dikali A ditambah B per T pangkat 3. Ini dia, sudah mengarah kepada yang diketahui. Lalu min T ditambah 1. Satunya ini saya robah menjadi min 2 tambah 3. Kenapa harus min 2 tambah 3? Supaya timbul di sini min 2. Jadi harus dirobah satunya menjadi min 2 tambah 3 lalu dikurang T. Saya kira jelas. Selanjutnya ini dipisah. Jadi 1/8-nya ini bisa kita keluarkan dari akar pangkat 3-nya, akan diperoleh 1/2 ya, 1/2. Kemudian ini min 2-nya kita kasih kurung, lalu ditambah. Nah, ini juga di limit. Ditambah limit T mendekati 2 yaitu 3 dikurang T. Selanjutnya ini kan tadi sudah ada nilainya. Nilainya ini tidak lain adalah A. Sehingga kalau dikali 1/2 itu menjadi 1/2A. Ya, 1/2A. Kemudian ini T-nya pakai substitusi. Sehingga akan diperoleh 3 kurang 2. Nah, ini dia. Sehingga hasilnya 1/2A ditambah 1. Nah, jika 1 ini dijadikan penyebut 2, maka akan menjadi 2/2. Sehingga hasilnya adalah A ditambah 2/2. Dengan demikian maka kuncinya yang tepat adalah D. Saya kira jelas ya. Jadi begitulah proses penyelesaiannya. Kita arahkan kepada yang diketahui. Jadi yang ditanyakan itu kita arahkan ke sana. Oke ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga bentuknya seperti ini. Ini limit tak hingga. Ini sering ada muncul di ujian sekolah ya. Sering ini. Jadi kalau seperti ini muncul, maka kita akan gunakan rumus supaya lebih cepat penyelesaiannya. Rumusnya yang mana? Nah, ini rumusnya. Jadi kalau limit X mendekati tak hingga dan dia berbentuk akar, maka rumusnya itu sama dengan B dikurang D per 2 akar A. Nah, ini dia. Nah, soalnya ini seperti ini, maka kita robah dulu. Nah, dirobah kepada masing-masing dalam bentuk akar. Sehingga yang ini min 2X tambah 3 itu dirobah, dikeluarkan dulu minnya. Kalau dikeluarkan minnya maka akan terjadi, nah ini dia, 2X kurang 3. Kan kalau ini dikali masuk tetap hasilnya yang min 2X tambah 3. Selanjutnya ini dijadikan bentuk akar. Kemudian dia dipangkat 2. Nah ini dia. Akhirnya jelas ya. Nah, supaya menuju ke rumus ini, supaya kita bisa mengetahui berapa A, berapa D, dan berapa E-nya. Penguraiannya ini, kuadrat sempurna ini, tentu sama dengan, nah ini dia, yaitu 2X berpangkat 2 menjadi 4X berpangkat 2, 2 dikali 2X dikali min 3, itu min 12X, kemudian ditambah min 3 pangkat 2, berarti positif 9. Dengan demikian, Anda sudah bisa menentukan berapa A, berapa B, dan seterusnya. Dalam hal ini sebagai B adalah min 3. Kemudian dikurang D sebagai D adalah min 12. Kemudian dibagi dengan 2 akar A sebagai A adalah 4. Tinggal dikasih masuk. Nah ini dia. Min 3 dikurang min 12 ini berarti 9. Kemudian 2 dikali akar 4. A-nya kan 4. Akar 4 itu berarti 2. Kali 2 menjadi 4. Sehingga jawabannya adalah 9/4. Maka kuncinya yang tepat adalah yaitu C ya. Saya kira cukup jelas. Berikut kita masuk ke soal yang keempat. Nah ini soalnya yang keempat. Limit X mendekati 0, kotangen 2X dikurang cosecant 2X lalu dibagi cos 3X dikali tan 1/3X. Nah, ini limit trigonometri ya. Jangan lupa rumus limit trigonometri itu kan ada beberapa itu, yaitu limit ya X per sin X sama dengan sin X per X, kemudian limit juga tangan X per X itu nilainya 1, jangan lupa itu. Oke, kita lihat di sini penyelesaiannya.
Ini soalnya robah langkah pertama mengubah dari bentuk kotangen 2x dan koseken 2x. Nah, ini dia. Kotangen 2x dirubah menjadi cos 2x dibagi dengan sin 2x. Sedangkan koseken itu berubah menjadi sepersin 2x. Nah, untuk pembilang ini karena penyebutnya sudah sama, maka bisa disatukan, akan menjadi cos 2x dikurang 1 per sin 2x. Lalu dibagi cos 3x kali tangen sepertiga x. Jadi sinnya itu bisa menjadi pengali untuk penyebutnya. Nah, ini dia. Kemudian, ini sering masuk di limit ya, di limit trigonometri. Jika muncul cos 2x dikurang 1, ini dirubah ke dalam bentuk sin, itu menjadi min 2 sin kuadrat. Nah, ini dia. Min 2 sin kuadrat x. Jadi kalau di sini 2, maka di sini seperduanya. Kalau di sini 4, maka di sini menjadi 2. Nah, jangan lupa juga sering muncul 1 dikurang cos. Ya. Kalau 1 dikurang cos, maka di sini adalah positifnya. Karena di sini cos kurang 1 berarti negatif 2 sin kuadrat x. Karena di sini 2, maka di sini setengahnya. Kemudian pembaginya tidak mengalami perubahan. Tinggal ini dikeluarkan min 2. Oke. Jadi min 2-nya dikeluarkan, sin kuadratnya kita pecah menjadi sin dikali sin. Nah, ini dia. Ya, jadi min 2 sin kuadrat x dirubah menjadi sin x dikali sin x. Jadi yang pertama sin x-nya dipasangkan dengan sin 2x. Kemudian sin x lagi yang lain dipasangkan dengan tangen sepertiga x. Kemudian di limit lagi, yaitu limit x mendekati 0, tinggal seper cos 3x. Ini sudah menuju ke rumus. Koefisien dari x untuk pembilang 1, koefisien x untuk penyebut adalah 2, maka ini nilainya adalah seperdua. Kalau ini nilainya adalah sepertiga, dan yang ini menggunakan substitusi, yaitu x-nya kita ganti 0. Sehingga menjadi cos 0 nilainya adalah 1. Nah, ini dia. Jadi min 2, ini jawabannya setengah, ini jawabannya sepertiga. Ini disubstitusi ganti 0 menjadi cos 0, cos 0 tidak lain adalah 1. Jadi 2-nya ini bisa dicoret, sepertiga itu menjadi 3 dikali min berarti min 3. Jadi kuncinya yang cocok di sini adalah E. Saya kira jelas ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.